Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat semua ya. Baik, ini lagi-lagi saya harus jadi MC lagi di sepertinya. Baik, baik, tanpa berbasa-basi ya saya ya. Kemarin sudah kita bacakan tidak tata aturannya, lalu tidak perlu saya bacakan lagi, nggih. Untuk hari ini kita langsung saja ke materi. Monggo Pak Citra, apakah ada di Zoom sekarang? Ya Mas, suara saya sudah dengar? Sudah, oke. Baik, terima kasih Bapak. Untuk rekan-rekan bisa mengikutinya dan monggo untuk di Pak Citra untuk bisa memberikan materinya. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Mas Said dan Pak Dedi. Alhamdulillah kita sudah masuk sesi 2, Bapak Ibu. Jadi di sesi saya nanti mungkin tidak terlalu panjang, karena nanti akan dilanjut untuk sesi praktikum, tetapi ada hal yang mungkin saya sharingkan bersama untuk di sesi ini, sekedar untuk merefresh kembali apakah yang pernah kita pelajari bersama-sama di minggu kemarin, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu semua. Tentu saja ketika kita merancang sebuah modul digital, atau dalam bentuk apapun, baik itu bentuknya flipbook, itu orientasinya adalah kepada peserta didik. Sehingga arahnya adalah bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan dari peserta didik, sehingga mereka dapat dengan mudah untuk melakukan proses pembelajaran. Saya izin sharing terlebih dahulu, Nji. Apakah sambut terlihat, Bapak Ibu? Punten? Sudah. Nji. Oke, saya izin untuk memulainya. Dalam bahasan ini saya memberikan sebuah judul sebenarnya, digital modul itu baik jika apa. Mungkin di sesi sebelumnya Pak Dedi sudah menjelaskan terkait dengan bahan ajar, terkait dengan modul, kemudian diberikan penguatan oleh Zahid, tetapi di sesi ini saya hanya ingin memberikan sebuah penguatan kembali, merefresh kembali. Nanti di akhir mungkin kita akan mencoba mengasesmen sebelum nanti beberapa perwakilan dari Ibu bercerita, mempresentasikan terkait dengan modul yang dirancang sesuai template-nya sebelum nanti di finishing atau dipublikasi dengan menggunakan flagbook. Oke, kita akan merefresh kembali terkait dengan komponen multimedia. Kalau kita kaitkan dengan komponen multimedia itu sendiri, itu saja flipbook adalah salah satu bentuk atau cara yang dapat memenuhi aspek-aspek ini. Flipbook memungkinkan kita untuk menambahkan sebuah image, menambahkan sebuah gambar buat chart, video juga, teks, animasi, dan audio. Tentu saja ini akan menjadi penguatan sendiri jika memang dalam kajian pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas, itu diarahkan untuk kegiatan yang lebih interaktif antara guru dengan murid. Sehingga perlu untuk komponen multimedia yang kita tambahkan dalam prosesnya. Apakah menggunakan image saja, silahkan. Apakah menggunakan audio atau video juga dipersilahkan. Tidak harus semua komponen ini kita satukan dalam satu slide atau kita satukan dalam satu lembar modul digital atau seterusnya. Yang terpenting adalah ketika kita menentukan atau memilih salah satu komponen multimedia sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Tentu saja tujuan pembelajarannya berbeda-beda. Mungkin di mata pelajaran IPA banyak menyajikan terkait dengan gambar, karena memang ada beberapa fenomena peristiwa di IPA yang memang ketika disajikan secara verbal tulisan, mereka memiliki kesulitan untuk mencerna, memahami terkait dengan materi. Tapi kalau mereka disajikan dengan video, dengan gambar, maka proses pembelajaran mungkin akan lebih mudah. Nah, ini tergantung dari tujuan pembelajaran masing-masing. Tentu saja ketika pembelajaran bahasa itu mungkin
pendekatan verbal akan lebih efektif. Lah itu juga kembali terkait dengan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan pembelajarannya. Kita kembali ke orientasi peserta didik. Kemudian yang kedua, terkait dengan model yang akan kita lakukan, saja akan merujuk pada aplikasi Flipbook. Nanti Mas Zaid mungkin akan memilihkan beberapa atau pilihan terkait Flipbook, apakah menggunakan HTML5, ini apakah menggunakan Flipbuilder, apakah menggunakan Flipbook Maker, atau Flipbook, atau isu. Ini tergantung nanti kebutuhannya. Tapi secara overall, secara umum, sebenarnya pilihan ini tidak terlalu signifikan perbedaannya, hanya mungkin kebiasaan saja Bapak Ibu menggunakan. Ini Mas saya yakin bahwa akan memilihkan yang mudah untuk Bapak Ibu. Oke, kemudian kita lanjut ke pengertian terkait dengan Flipbook itu sendiri. Ada beberapa yang saya tekankan di sini, yang saya berikan warna kuning, ini sebenarnya ingin memberikan penekanan bahwa kalau kita ingin membahas terkait dengan Flipbook digital, maka orientasi pemahaman kita adalah sebuah penyajian bahan belajar yang mandiri. Sehingga yang namanya Flipbook ini sebenarnya bukan menjadi bahan belajar utama, tapi menjadi suplemen peserta didik, suplemen siswa untuk mereka bisa belajar secara mandiri. Jadi kita melakukan proses pembelajaran di kelas dan guna Flipbook ini kita menjadikan mereka untuk pengayaan atau memberikan sebuah penguatan proses pembelajaran dalam kelas. Yang kemudian karena disajikan berupa bahan belajar, maka penyajiannya secara sistematis. Ada urutannya. Memang dalam beberapa pengertian, memang disebut sebuah bahan ajar, karena bahan ajar itu korelasinya dengan guru, korelasinya dengan dosen atau pengajar, yang dibutuhkan untuk melakukan proses pembelajaran, maka prosesnya selalu sistematis. Misalnya di halaman kedua setelah judul dilakukan penjelasan terkait dengan tujuan pembelajaran atau KD, kompetensi dasar, itu tidak bermasalah. Jadi ketika kita menyajikan sebuah flipbook atau modul, mereka harus tahu kira-kira tujuan untuk penyampaian modulnya seperti apa. Karena yang terkait dengan bahan belajar atau bahan ajar ini sendiri, maka yang dilakukan oleh guru adalah menyajikan sebuah penguatan, pengayaan, atau suplemen bahan ajar yang membantu peserta didik untuk mereka belajar lebih baik. Dan akhirnya mereka mencapai tujuan belajar. Dari ini kita garis bawahi bahwa proses pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Kemudian untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran, maka karena namanya flipbook digital, maka formatnya harus digital. Maka format digital inilah yang kemudian nanti Bapak Ibu harus menyusun bagaimana kira-kira yang namanya modul digital ini disusun dengan baik. Di dalamnya terdapat unsur multimedia. Multimedia seperti tadi Bapak Ibu ada yang namanya gambar, video, chart, bagan, dan lain-lain. Kita akan coba untuk kombinasikan. Kemudian ada navigasi. Navigasi ini memudahkan mereka untuk berinteraksi. Kalau flipbook, navigasinya biasanya digunakan untuk membalikkan dari halaman satu ke halaman yang lain, sehingga membuat pengguna lebih interaktif dengan media. Kalau kita kaitkan dengan flipbook, maka saya memberikan contoh. Ini adalah contoh yang saya pernah buat dengan fasilitas HTML5. Mungkin nanti Mas Zaid bisa mencontohkan dengan contoh yang lain. Ini adalah saya berikan contoh flipbook yang pernah saya buat. Judulnya adalah Yuk Tetap Sehat. Ini untuk memberikan penguatan terkait dengan prokes COVID-19. Ini ada linknya. Saya izin untuk saya kembali. Izin. Apakah ini sudah terlihat, Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat untuk flipbooknya? Sudah, Pak. Oke. Di flipbook ini sebenarnya simpel saja, hanya beberapa halaman saja, karena penguatannya ada langsung ke prokes kesehatan. Jadi kita lihat saja di sini, kita lihat ini halaman covernya. Saya karena segmennya itu untuk siswa di sekolah dasar, maka penyajian saya tidak terlalu berat, sehingga saya menampilkan beberapa unsur visual yang cerah, kemudian visual yang menggambarkan keceriaan dari peserta didik, gitu. Jadi saya kaitkan dengan lingkungan belajar mereka. Ya, kemudian halaman 2, saya mengkombinasikan antara visual dengan gambar. Di awal saya memberikan sebuah
materi bahwa tujuan kita melakukan prokes kesehatan adalah kondisi wabah pandemi COVID-19 menyebabkan tempat usaha, perkantoran, sekolah memilih tutup untuk membatasi aktivitasnya dan memberikan gambar visual yang sesuai dengan narasinya. Ini yang terpenting, Bapak Ibu. Jadi narasi, kalau kita kaitkan dengan konsep sebuah pengkodean ganda dalam pemahaman sebuah modul, kita memiliki dua buah pilihan. Yang pertama adalah visual, yang dua verbal. Visual biasanya disediakan dalam bentuk gambar, bagan, video, sedangkan verbal disediakan dalam bentuk tulisan atau kata-kata dan kalimat. Dalam sebuah modul digital, kita bisa mengkombinasikan keduanya. Sebagai contohnya seperti ini. Saya ingin menarasikan sebuah kondisi di halaman ini bahwa sebelum saya mensosialisasikan prokes kesehatan, maka saya memvisualisasikan dengan bentuk ternyata COVID-19 ini menutup beberapa atau banyak semua tempat usaha, perkantoran, sekolah, sehingga semuanya wajib untuk prokes. Dan kemudian saya arahkan ke halaman selanjutnya bahwa halaman selanjutnya di sini adanya anjuran untuk mengenakan masker untuk mencegah bahaya penularan virus 19. Sehingga di halaman selanjutnya, maka saya ikuti dengan bagaimana cara untuk memberikan edukasi terkait dengan COVID-19. Di awal tadi sudah menjelaskan terkait dengan masker, kedua saya memberikan kanan untuk mencuci tangan, kemudian bagaimana sebuah visual mencuci tangan ini saya tambahkan, kemudian di sini ada tahapan-tahapan juga manfaat mencuci tangan. Jadi ini saya memang rancang tidak terlalu berat karena segmennya yang saya berikan edukasi adalah segmen untuk siswa-siswa sekolah dasar. Kemudian setelah itu adalah tetap prokes yang selanjutnya, menjaga jarak dan seterusnya. Inilah contoh saja Bapak Ibu. Kita akan lanjut di slide selanjutnya. Oke. Beralih ke slide selanjutnya. Ini contoh yang tadi sudah saya jelaskan. Intinya sebenarnya apa yang kita akan lakukan bersama-sama, kita akan mencoba untuk membedah kalau dalam sebuah konsep modul, itu kira-kira komponen apa yang kita tambahkan. Oke, kita akan membedah dari halaman per halaman. Pertama adalah, ini halaman yang kedua dari flipbook yang tadi saya buat. Pertama adanya visual. Visual ini akan membantu sekali peserta didik yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual. Sedangkan konsep verbal akan memberikan sebuah kemudahan untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar verbal. Itu saja akan sangat menarik, karena kalau kita membuat sebuah modul, baik modul itu ajar, cetak, atau ajar digital, maka sebenarnya arahnya berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Keberagaman karakteristik dari peserta didik inilah yang tantangan kita untuk bagaimana mengkonsepnya. Sehingga kita memperlakukan modul ini gimana caranya bisa dipakai untuk peserta didik dengan berbagai pendekatan gaya belajar. Sehingga flipbook saya rasa adalah sebuah kombinasi multimedia yang memenuhi kebutuhan mereka. Karena tidak bisa kita paksakan bahwa mereka harus menerima bentuk yang kita set atau bentuk yang kita rancang. Sehingga perlu untuk penyesuaian kembali. Kalau dalam pendekatan pengkodean ganda dari indera visual dan verbal, bahwa pendekatannya adalah setiap visual selalu diberikan penguatan berupa verbal, yaitu verbalnya ini adalah berupa kalimat yang menjelaskan terkait dengan visualnya seperti apa, tetapi penjelasannya tidak redundant. Redundant itu diulas kembali. Jadi misalnya visualnya adalah berupa toko tutup, maka di dalam narasinya diusahakan tidak redundant atau mengulang kembali dari pesan visualnya. Bisa dengan cara pendekatan yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pendekatan kedua adalah terkait dengan narasi yang menjelaskan visual. Narasi ini biasanya digunakan untuk menguatkan dari gambar yang disajikan. Jadi saya harap Bapak Ibu nanti ketika meletakkan sebuah gambar multimedia atau komponen multimedia, saya harap
tidak sekedar pemanis saja, tapi memiliki fungsi untuk menguatkan narasi dan setiap gambar memberikan pesan. Pesan inilah yang nanti ditangkap oleh peserta didik dan kemudian kirimkan kepada menjadi stimulus sehingga mereka dalam memproses bahan pembelajaran mereka dalam proses pembelajaran dalam kelas atau luar kelas. Dan narasi inilah yang menjelaskan visual. Jadi ini gambarnya orang memakai sabun mencuci tangan, maka saya berikan narasi gunakan sabun dan ditaruh telapak tangan, basahi tangan, gosokkan telapak tangan yang sudah diberikan sabun tersebut. Kemudian diberikan langkah dan prosedurnya. Uniknya kalau kita bahas terkait dengan proses dari flipbook, uniknya adalah kita bisa menambahkan proses yang namanya tahapan. Tahapan inilah yang membedakan dengan media pembelajaran yang lain. Penekannya adalah kita bisa pendekatan tahapan dengan bentuk verbal seperti ini atau pendekatan dalam bentuk gambar, bentuk bagan. Itu silakan Bapak Ibu nanti menyesuaikan. Oke, kita lanjut. Prinsip modul digital, mungkin ini sudah jelaskan Pak Dedi atau Mas Zahid sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, ini nanti perlu kita self-assessment sendiri, bahwa yang namanya flipbook atau modul digital, kalau bisa adalah ada unsur kemenarikan. Menarik itu seperti apa? Maka yang disinilah yang kemudian Bapak Ibu harus mempertimbangkan sisi visual dan mempertimbangkan sisi verbal. Selain itu mungkin Bapak Ibu punya kreasi sendiri ya terkait dengan background, warna, dan lain. Mungkin pendekatan ini nanti mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan dan bisa tekankan. Kemudian terkait dengan konsistensi. Konsistensi ini terkait dengan bagaimana pembahasan kita mengarah pada tujuan pembelajaran. Kalau yang tadi kan adalah tujuan pembelajaran yang saya sajikan adalah siswa mampu memahami progres COVID-19. Maka ada sebuah konsistensi antara halaman satu ke halaman selanjutnya berupa penekanan yang berujung pada tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian interaktif. Interaktif apa? Karena konsepnya adalah flipbook. Interaktifnya flipbook itu bisa dibuka, beri pola balik layaknya buku fisik. Dan kemudian kecukupan. Kecukupan ini adalah terkait bagaimana dalam beberapa lembar saja flipbook tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Jadi kita pintar-pintarnya kita setiap... Gimana Mas Ed? Oke, kita lanjutkan. Dalam sebuah kecukupannya, bahwa tujuan pembelajaran ini diharapkan dalam satu buah file, flipbook ini sudah mencukupi terkait dengan modul-modulnya. Modul-modul terkait dengan pembelajarannya, dan kemudian prosesnya ini bagaimana setiap modul yang kita sajikan mulai halaman 1 misalnya ya, sampai halaman 7, ini sudah mampu untuk mendorong peserta didik dan memahami sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian relevan dan apakah yang disajikan dalam flipbook ini sudah sesuai atau tidak dengan konten, dengan data yang akan kita sajikan yang berujung pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dan terakhir, yang perlu sangat diperhatikan kalau kita membuat sebuah media pembelajaran dalam bentuk apapun adalah keterbacaan. Jadi keterbacaan inilah yang kemudian harus kita perhatikan. Kalau kita pendekatannya adalah modul digital, maka pendekatannya adalah bagaimana antarmuka dari perangkat digital, baik itu handphone, tablet, komputer, dan lain, bisa sama-sama membaca. Sehingga faktor keterbacaan dari modul kita sangat diperhatikan. Misalnya saja handphone saya ukuran 5 inch gitu ya. Ukuran 5 inch. Seperti ini. 5 inch. Kemudian ada tablet yang besar, anggap saja ukuran 8 atau sampai 10 inch. Kemudian ada komputer 14 inch, misalnya seperti ini. Maka ketika kita merancang sebuah flipbook, diharapkan semuanya juga bisa membaca dengan nyaman. Sehingga pendekatannya adalah pendekatan visual dan verbal. Pendekatan visual kita bisa mengambil gambar-gambar yang memiliki resolusi yang cukup untuk
dibaca dengan berbagai macam dimensi dari device. Yang kedua adalah dengan memanfaatkan verbal. Verbal itu narasi, tulisan atau teks. Caranya adalah kita menyajikan poin-poin dari narasi dengan minimal font yang kalau dibaca di masing-masing device, baik itu adalah handphone, tablet, atau laptop, sama-sama terbaca. Sehingga di akhirnya maka Bapak Ibu silakan yang kemarin sudah dibuat template-nya, silakan dicek kembali apakah unsurnya memenuhi atau tidak. Pertama ada unsur kemenarikan. Jadi silakan sambil kita menunggu nanti masing-masing Bapak Ibu mencoba untuk presentasi di awal. Contohnya saja, apakah kemenarikannya ada atau tidak. Kemudian konsistensi. Konsistensinya bagaimana? Antar halaman 1 sampai dengan halaman akhir, apakah ada konsistensi atau tidak. Kemudian interaktif. Otomatis pasti interaktif karena kita menggunakan flipbook. Mereka kalau orang menggunakan flipbook, otomatis ada interaksi antara siswa dengan flipbooknya. Kemudian kecukupan. Apakah kecukupan muncul atau tidak? Misalnya kalau dalam IPA itu menjelaskan proses metamorfosis gitu ya. Maka dalamnya apakah cukup dan menjelaskan tujuan pembelajaran siswa mampu memahami proses metamorfosis sebagai contohnya seperti itu. Maka unsur ini yang nantinya teman-teman Bapak Ibu semua harus perhatikan. Kemudian relevansi juga itu terkait dengan konten yang disajikan, kemudian keterbacaan yang barusan saya jelaskan bahwa flipbook yang Bapak Ibu sudah rancang harusnya bisa nyaman dibuka untuk semua device. Sehingga antara gambar, antara tulisan, silakan dirancang dengan mungkin font yang berbeda, ukurannya mungkin minimal font 20 atau font 22, atau gambar dengan resolusi yang cukup baik untuk disajikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah sesi pertama. Silakan saya kembalikan ke Mas Said. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Citra. Oke. Monggo Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ke Pak Citra atau mau presentasi dulu nih nggak apa-apa. Yang bagi yang sudah silakan. Saya mau izin kenalan dulu ini, Bu Ana Nirawati. Bagaimana kabarnya? Ya. Sehat, G? Iya, ini saya pakai HP, Pak. Soalnya pakai laptop ini keluar masuk terus dari tadi. Oke, waktu nopo-nopo. Apa jaringannya kurang kayaknya, Pak. Minta dinaikkan. Sehat selalu, G. Ini sedang ngapain ini, Bu? Sambil Zoom? Iya, sambil mengerjakan data kelas. Oke. Baik. Lalu siapa lagi nih? Bu Indah Tin Umami. Ada orangnya nih yang ini. Oke. Sudah selesai, Bu? Ini modulnya? Menyempurnakan. Masih menyempurnakan. Kok nggak apa-apa, dipresentasikan saja, ditunjukkan saja, barangkali ada masukan dari Pak Citra. Santai mawon. Santai mawon, Bapak Ibu. Kita di sini nggak gigit kok. Kita bukan singa atau harimau. Ya Pak Citra ya. Bapak Ibu, jadi bisa bercerita ya. Kira-kira kalau dalam kelas itu selama proses kemarin kita pandemi itu gimana? Bahkan mungkin diprediksi bahwa ketika nanti pandemi sudah berakhir itu adalah bukan kita kembali dalam konsep atau metode tatap muka 100%, tapi modul digital dan pendekatan digital tetap digunakan untuk komplement atau penguatan. Sehingga ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu karena yang kita hadir bersama-sama anak-anak kita di dalam kelas adalah generasi alfa. Kenapa generasi alfa? Karena mereka secara generasi mereka sudah digital native.
Mereka sudah lahir dengan konsep digital sekelilingnya. Ketika mereka kecil saja, TK atau SD dasar, kelas 1 sudah mengenal nama handphone. Kan gitu. Berbeda dengan kita, yang namanya digital migran ya. Jadi kita masih mengalami itu proses di mana kita membaca buku fisik, gitu, membaca buku fisik. Kemudian setelah itu beralih ke konsep digital, ada internet, ada handphone. Yang dulunya handphone mungkin hanya fitur phone, yang hanya handphone seperti hanya telepon dan SMS saja, sekarang bisa disediakan dalam handphone yang sangat lengkap kan seperti itu. Nah ini karena kita adalah pendekatannya berorientasi pada peserta didik, otomatis kebutuhan peserta didik tetap kita perhatikan penuhi. Mungkin itu tambahan dari saya. Monggo, Bapak Ibu, silakan. Atau Mas Said. Monggo, yang mau berani presentasi, Bu Indah Tin tadi katanya berani nih kelihatannya ini kelihatan sudah. Ini masih saya izin ya. Oh sudah. Ini Ya. masih belum sempurna terlahir Kak Citra. Ini kemarin saya halo? Ya, dengar. Silakan. Nggih. Kita pakai yang template dari jenengan Pak Zahid nggih. Jadi saya cuma memasukkan materi aja. Ah, mantap. Oke. Tapi ini belum sempurna, jadi insya Allah nanti akan saya sempurnakan lagi. Coba ke bawah, Bu. Barangkali ini kok tetap. Masih. Oh, oke. Bisa, Bu? Oke. Sudah mulai kelihatan. Baik. Ini kebetulan saya mengajar agama, jadi guru agama, dan saya menggunakan materi kelas 4 pembelajaran 2. Di sini kan kelas 4 itu baru memakai kurikulum merdeka nih Pak. Jadi materinya baru, jadi saya sengaja memakai Halo, ya. Oke. Di sini saya menggunakan materi kelas 4 yang kebetulan di sini baru nih Pak, karena kurikulumnya baru, kurikulum merdeka, dan masih masih media pembelajarannya masih terbatas, jadi saya memakai ini mungkin nanti buat bahan ketika saya mengajar di kelas gitu. Jadi insya Allah nanti biar saya juga punya bahan untuk mengajar anak-anak, karena masih anak-anak baru kemarin juga datang bukunya untuk buku yang baru kurikulum merdeka itu. Ini materinya tentang Asmaul Husna. Seperti ini, masih sangat sederhana. Untuk isiannya sudah ada nggih, Bu? Atau masih belum? Untuk masukannya. Bentar. Ini sepertinya putus-putus nih. Ini saya. Oke. Di sini saya langsung materi untuk nama ini satu pembelajaran seperti itu. Jadi di sini ada materi tentang Asmaul Husna, kebetulan membahas 5 Asmaul Husna dan artinya. Ini ada Al-Malik,
Al-Aziz dan seterusnya. Mungkin ini fontnya terlalu kecil ya, Mas Ian. Oh, nggak apa-apa, Bu. Jadi Santai. di sini ada nanti materi, terus nggih, terus nanti ada bernyanyi seperti ini. Cuma nanti mungkin ketika sudah menjadi flipbook bisa saya tambahkan seperti apa namanya video ataupun audio seperti video Asmaul Husna, terus bernyanyi seperti itu. Oke, Pak Zahid, sampun. Oke. Monggo Pak Citra, barangkali kalau ada masukan. Alhamdulillah sampun saya Bu Indah Tim ya. Cuman mungkin yang perlu diperhatikan adalah ada banyak ruang kosong ya Bu ya. Sayang kalau ruang kosong itu nanti diluangkan ya. Karena kalau nanti sudah dikonvert menjadi flipbook, itu kan setiap lembar itu kan bergesernya cara digital ya, sehingga kalau ada ruang kosong itu sepertinya kok ada ruang yang hampa di antara konten pembelajaran kan gitu ya. Mungkin sarannya kalau nanti memperhatikan keterbacaan ya, kalau ini mungkin pendekatannya adalah Ibu menggunakan modul cetak pendekatannya, tapi sudah bagus Bu. Mungkin nanti kalau untuk dipersiapkan untuk publish ke flipbook, mungkin perlu dipertimbangkan untuk membesarkan font, misalnya font minimal fontnya adalah 20 atau 22. Kemudian tulisan-tulisan perlu untuk diringkas sehingga berupa poin-poin saja. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan pemahaman kepada siswa adalah kita mengkomunikasikan dengan gambar. Kalau Asmaul Husna tadi seperti Al-Malik itu kan bisa dikombinasikan dengan menggunakan tulisan Al-Malik dalam bentuk Arab ya. Kemudian di bawahnya ada tulisan Indonesia yang menekankan bahwa ini loh kemudian adalah Al-Malik dalam bentuk bahasa Arab kan seperti itu. Kemudian narasinya adalah Ibu bisa kombinasikan artinya saja. Sehingga tidak redundant, tidak mengulang antara visual dengan narasi, tidak saling bertabrakan untuk penyajian materi. Mungkin itu saran dari saya Bu ini. Oke, Pak Citra, terima kasih atas masukannya. Insya Allah nanti akan saya perbaiki videonya. Ya, terima kasih Pak Citra, terima kasih Bu Indah Tim. Apa boleh nih di-share di grup ini? Mungkin biar bisa jadi bahan buat Bapak Ibu guru yang lain. Monggo di-share saja di grup. Saya nanti pinjam ya, istilahnya gitu, nanti pinjam untuk untuk mencoba apa istilahnya itu, mencoba untuk dimasukkan ke flipbook. Boleh nggak Ibu siapa? Ibu Indah Tim? Oke Pak, nanti sekarang atau disempurnakan dulu ya? Gitu ya, oke mantap. Baik. Awas itu anaknya jatuh itu. Baik, Ibu Yustika, apa kabar Ibu? Oke, alhamdulillah Bapak, kabarnya baik. Oke, sudah siap? Dipresentasikan modulnya sudah ready? Sama seperti Bu Indah Bapak, jadi masih butuh proses untuk menyempurnakan. Nggak apa-apa Bu, kalau misalnya barangkali ada masukan dari Pak Citra atau dari saya, nggak apa-apa. Monggo dipresentasikan saja. Ini malam minggu produktif ini ceritanya. Malam minggu produktif. Kalau kata bahasa anak muda sekarang. Mengajar mata pelajaran apa Ibu Yustika? Kelas 1 Bapak, ini saya ambil mata pelajaran PPKN. Oke.
Belum nggih, Pak? Share screen sudah saya izinkan semua. Oke. Wah, ini. Ini masih belum lengkap, Bapak. Jadi kalau kelas 1 di kurikulum Merdeka kan kalau dulu kompetensi inti, sekarang capaian pembelajaran. Jadi di sini kompetensi intinya kami ganti capaian pembelajaran. Untuk kompetensi dasar sama indikatornya saya memakai tujuan pembelajaran. Waduh, ini iklannya datang, Bapak, ngapunten. Iya. Mau ikut belajar juga nggak apa-apa, Bu. Ini bab 1 itu ada Aku Cinta Pancasila. Setelah mendengarkan materi dari Pak Citra tadi, mungkin di sini saya masih kebanyakan ini ya, Pak. Kalau untuk kelas 1 tulisannya perlu dirangkum menjadi yang menarik, karena di sini sepertinya kalau saya baca kok ternyata punya saya masih kebanyakan. Oke, ini gambarnya, ini lagunya saya masukkan di sini. Anak-anak kami ajak menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kemudian mengenal bunyi sila Pancasila, maknanya. Ini pengenalan simbol-simbolnya. Materinya sebenarnya hanya sedikit, Bapak, karena di sini berkaitan dengan Pancasila saja. Kalau tema mungkin kan banyak nggih, gabungan dari mata pelajaran. Masih belum bisa bagus, Bapak, ngapunten. Ini sampai tahap evaluasinya sama glosariumnya belum lengkap, Bapak. Masih harus memilih satu-satu. Ini rujukannya belum, bukunya kebetulan di sekolah, jadi tadi hanya 2 ini saja yang dari internet. Yang ini contoh dari Pak Said, belum kami hapus. Itu saja, Bapak. Oke. Silakan Pak Citra. Sampun saya, Bu. Sami dengan Bu Indah sampun saya. Ada yang menarik, Bu, agak di atasin, Bu. Katanya. Mohon maaf, agak di atasin. Yang menarik sebenarnya. Udah lengkap sebenarnya secara struktur. Coba ke atas lagi, Bu. Terus. Sampun stop, Bu. Sampun stop. Menariknya nanti ketika nanti diingin di-convert kepada flipbook, mungkin bisa pendekatannya seperti ini. Gambarnya ada di sebelah kiri, narasinya sebelah kanan. Oke. Nah, sehingga nanti gambarnya ini menjelaskan terkait dengan visual yang disampaikan. Jadi ketika usia kelas 1 itu kan sebenarnya secara mereka membaca, kemudian cara verbal, itu kan mungkin tidak selancar kelas 2 gitu, Bu, ya. Sehingga mereka mungkin pendekatan yang paling pas adalah dengan visual. Sehingga ketika Ibu nanti mungkin mengkombinasikan antara visual dan verbal berupa tulisan, visual itu gambar, verbal itu tulisan, maka mungkin 2 hal ini bisa dikombinasikan sebagai hal yang sangat baik. Ini sudah menarik sekali. Kemudian yang kedua, Bu, mohon maaf, agak atas lagi, punten. Kenapa, Bapak? Ngapunten. Ke atas lagi, ngapunten, ke atas lagi. Oke, terus, Bu. Ini sami gambarnya nanti bisa contohnya dengan gambarnya saling menjelaskan, sakit, Bu. Ini stop, Bu. Nah, ini sudah bagus, Bu, malahan, Bu. Ibu ketika menjelaskan sila pertama sampai dengan keempat sampai kelima, sila kelima ini sudah sangat bagus, Bu. Ada unsur visual, sebelahnya ada verbalnya. Dan ini sebenarnya konsep yang bagus, tinggal membesarkan ukuran gambar dan tulisan saja. Ini sudah bagus. Geser lagi ke atas, Bu. Oke, punten. Terus, Bu. Stop, Bu. Nah, stop itu bawahnya. Oke, Bu. Nah, template-nya itu kan template-nya bergambar, Bu. Kalau bisa judul atau tulisan lain tidak menabrak gambar ya. Kurang ke bawah. Nanti kalau misalnya di convert ke flipbook,
ini nanti akan mengganggu atau mendistrak teman-teman dari siswa itu membaca. Karena kalau dia di pendekatan konsep pembelajaran dalam rangka mereka memahami, kemudian mengingat dulu ya, kalau di konsep Bloom, teori Bloom itu kan dia remembering dulu, mengingat, kemudian memahami ya, understanding, maka dia akan terdistrak atau terganggu dengan tulisan yang menabrak gambar gitu loh. Dan biar mulus mereka mengirimkan stimulus ke dalam otak mereka untuk sampai dengan memahami, maka kalau bisa yang ini dihindari. Mungkin itu untuk masukan dari saya. Monggo saya kembalikan ke Mas Said. Silakan. Oke, bagus Bu, sudah Bu. Ini sudah mulai lengkap ini, ada yang sudah mulai lengkap ini. Mungkin bisa jadi referensi bagi guru-guru lain begitu ya. Yang lain mungkin lebih lengkap Bapak. Oke. Ini saya stop ya Pak. Nggih, sudah. Kalau dari saya sudah oke kok. Baik, ini sudah waktu sudah jam 8.15. Ini kita mau ya. Saya langsung ke materi saya, nggih. Monggo. Terima kasih Mas Said. Baik. Baik, Pak Citra, saya dengar ya, Pak Citra. Aman Mas, aman. Aman, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Baik. Saya mulai dari mana dulu ini? Jadi, ya, tadi sudah dipaparkan dengan begitu luar biasa nih dari Pak Citra, sudah menjelaskan tentang persepsi visual, verbal, dan sebagainya. Dan itu memang penting, Bapak Ibu. Jadi seperti tadi ada yang bahasanya terlalu tingkat tinggi, yang saya yang sarjana saja nggak paham, apalagi anak kelas 1, itu mungkin bisa dibenahi dari sisi bahasanya. Jadi istilahnya saya dalam artian modul yang Bapak Ibu kembangkan sudah, yang saya lihat dari 2 ini sudah sangat bagus, sudah sangat jos gandos kalau bahasa orang Jawa ini, jos gandos gitu ya. Jadi sekali ini saya akan lebih ke praktis tentang pengembangan Flipbook ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa Bapak Ibu, saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan, tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Wow, hati ini hanya rindu. Wow, rindu ketemu rekan-rekan sekalian. Iya, jadi saya istilahnya ini rindu ya. Rindu ini semoga minggu depan kita bisa segera dipertemukan ya bersama-sama dalam satu tatap muka yang beneran ya, ini ya, tatap face to face begitu ya bahasanya ya. Jadi minggu depan Bapak Ibu nanti setelah itu semua sudah dikembangkan dari sisi video dan sebagainya, itu isian konten dan sebagainya, nanti minggu depan pada saat itu nanti bisa dipresentasikan, nanti itu bisa saling mereview satu sama lain, saling menilai, saling saling memberikan ya insight ya, misalnya kepada dari antar kita semua ya. Jadi di sini saya ataupun Pak Citra ini bukan teacher centerednya di sini. Jadi kita ini hanya sekedar fasilitator saja di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa saling ya. Ya, saya izin share screen ya Pak Citra. Kita materinya mana ini?
sudah terlihat ini. Ya, sudah terlihat layarnya ini, Pak Citra. Ya, sampun Mas. Sampun, oke. Ya, baik. Kemarin itu, kalau saya boleh cerita ya, kemarin itu saya sudah merasa ya, kadang itu manusia itu ada rasa ketika dia itu punya perasaan itu merasa lebih gitu ya. ada kalanya seperti itu. Saya itu kemarin itu sudah merasa bahwa aplikasi yang atau platform yang sudah saya temukan, yang sudah sempat saya bahas kemarin itu ya, yang seminggu lalu itu saya sudah merasa bahwa ini dia akan cocok bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru sekalian yang ada di depan layar saya ini. Saya merasa seperti itu. Saya sempat bahasa ini, kalau bahasa kerasnya ini, saya sempat menyombongkan diri saya sendiri begitu. Waduh, begitu ya. Tapi ternyata saya dikasih, atau bahasa tanda kutip ini, wejangan begitu ya. Wejangan, ternyata saya ketika saya ngecek kembali sekitar jam 2 malam di laptop saya buka kembali platform itu, bahwa ternyata saya dimintai istilahnya itu bayaran begitu. Dimintai bayaran sekitar berapa dolar gitu. Waduh, ini sudah, padahal amin pelatihannya sudah tinggal amin 1 ini. Waduh, ini gimana? Langsung saya sampai jam 5 pagi itu saya langsung searching cari-cari nih yang bisa dipakai yang mana ini. Rasanya itu, waduh itu. Tapi saya akhirnya menemukan satu yang setidaknya itu Bapak Ibu bisa pakai, at least itu sudah bisa Bapak Ibu pakai setidaknya dalam jangka waktu yang panjang. Saya tidak tahu ini apakah pricing atau penentuan harganya ini nanti bisa, maksudnya bisa gratis seterusnya maksud saya, tapi karena saya baru registrasi akun kemarin, tapi yang jelas ini bisa setidaknya jangka panjang Bapak Ibu. Ya semoga mungkin insya Allah nanti kalau misalnya istilahnya, yang penting kita bisa belajar terlebih dahulu saja nggih untuk anunya. Tapi yang jelas ini jangka panjang begitu Bapak Ibu. Nah, saya menemukan ini namanya Bapak Ibu, yaitu isu ini. Isuku dengan isumu itu berbeda sekali. Bukan begitu ya, tapi maksudnya ini adalah salah satu platform yang bisa digunakan untuk mengembangkan flipbook Bapak Ibu. Jadi kemarin itu sebenarnya saya mau mempresentasikan yang kemarin, tapi ternyata yaitu saya menemukan trouble yang istilahnya itu membuat, kalau bahasanya itu nyekik lah bahasanya gitu. Ya, bahasanya itu nyekik begitu ya. Baik, itu istilahnya ini, isu ini salah satu bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan platform. Nah, sebelum saya masuk ke situ, nah saya ingin membuka salah satu modul saya yang kemarin ya. Ini yang modul saya kemarin ya. Nah, saya sebenarnya sama seperti Bapak Ibu. Saya sendiri posisinya juga sama. Saya juga masih menyempurnakan modul saya. Tapi istilahnya saya sudah memberikan ruangan yang istilahnya bisa saya masukkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti ketika sebelum memasukkan ke dalam flipbook atau ke dalam platform tersebut, flipbook tersebut begitu, sebelum dikonversi menjadi flipbook maksudnya, jangan lupakan untuk menyediakan ruang kosong Bapak Ibu. Atau dikasih kotak untuk menampilkan video, bisa juga seperti itu. Atau dikasih ruang kosong juga nggak apa-apa. Nanti, supaya apa? Supaya gini, katakanlah ini saya menjelaskan modul pembelajaran ini dan sebagainya begitu ya. Nah, nanti saya di sini di bawahnya mau saya kasih video Bapak Ibu. Jadi Jadi videonya jadi ada teks, kalau bahasa multimedia itu ada teks, lalu ada sisi audio visualnya juga. Begitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu jangan lupakan untuk dikasih semacam ruang kosong. Bentar, ada kecoa. Di kamar saya ada kecoa, bentar. Baik, lalu atau bisa juga seperti ini Bapak Ibu, dibuat kotak seperti ini juga, nanti ditulisi mulai kuis begitu. Jadi buat saja di Word itu bisa lah Bapak Ibu. Nah, saya rasa kalau untuk masalah memasukkan gambar atau chart atau apa begitu atau grafik begitu, saya rasa Bapak Ibu di sini sudah jago-jago semua. Jadi yang saya perlu latihkan di sini adalah
cara memasukkan video sama cara memasukkan link saja, begitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau misalnya mau sekarang bisa membuka membuka laptopnya masing-masing, lalu kemudian membuka isunya masing-masing, begitu platformnya masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada apa-apa nanti bilang saja, nanti on aja nggak apa-apa, on voice, on audio saja nggak apa-apa, on mute ya, on mute. Nggak masalah Bapak Ibu. Nanti bilang saja, Mas, ini saya kok kayak gini-gini. Nanti nggak apa-apa, Bapak Ibu langsung minta saya buat share screen gitu, nggak apa-apa. Untuk share screen punya Bapak Ibu. Jadi kita coba untuk interaktif ya, walaupun kita virtual ya. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk membuka ini ya, isu, bahasanya isu. Nah, saya mencoba buka isu, lalu di sini, nah saya sudah masuk ke akun saya sendiri Bapak Ibu. Jadi kemarin itu saya sudah mencoba ya, istilahnya itu mencoba untuk memasukkan diri saya ke dalam itu. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah ini kan saya sudah masuk. Nah, sedangkan saya yang Bapak Ibu guru kan masih belum masuk. Nah, itu gimana caranya bisa masuk supaya bisa masuk akun ini? Nah, saya akan logout terlebih dahulu Bapak Ibu. Sebentar nih. Saya akan logout terlebih dahulu, lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu masuk ke isu.com ini, begitu nanti dia akan langsung muncul daerah sini. Nah, kalau Bapak Ibu belum memiliki akun, silakan Bapak Ibu memilih yang create account. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu aplikasikan, yang bisa Bapak Ibu terima lah bahasanya gitu. Nah, ada yang berbasis basic atau free, starter itu $19 per bulan, lalu premium itu $40 per bulan, lalu optimum itu $269 per bulan. Ya, katakanlah kalau dolar sekarang 15.000, berarti katakanlah $19 itu berarti 200 ribuan lah. Jadi satu bulan nanti bayar 200.000 kalau saya mau milih yang berbayar seperti ini. Tapi kita juga bisa dalam bentuk bahasanya ini, bentuknya ini gratis Bapak Ibu. Jadi kita juga perlu melihat di sini ada macam-macam yang istilahnya itu fasilitas yang disediakan apabila perbandingan fasilitas yang diberikan apabila gratis dengan yang berbayar. Nah, di sini kalau gratis memang mohon maaf ini terbatas sekali Bapak Ibu. Terbatas sekali dan tidak seoptimal yang berbayar yang makin mahal ini. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu punya rezeki, mungkin insya Allah bisa menyempatkan untuk menabung untuk membeli ini. Ya, sehingga nanti bisa memasukkan macam-macam lah istilahnya gitu. Nah, kita pilih yang versi gratis saja dulu lah. Get started ini. Nah, baik. Jadi di sini rekan-rekan, di sini pasti akan diminta untuk create your ISU account. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu sign up with dua pilihan ini, Facebook or Google, atau sign up with email, atau dengan menggunakan email. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian, nah kita pilih yang ini saja Bapak Ibu, sign up with Google. Jadi tujuannya apa? Supaya lebih dipermudah kita. Nah, katakanlah saya memilih yang akun, saya punya beberapa email ya Bapak Ibu. Ada 3 email. Kalau ini email yang saya buatkan untuk teman saya, tapi buat beasiswa dia, tapi kayaknya nggak jadi dipakai. Ya ini 3 email saya. Nah saya pilih yang ini aja lah, dari 9X misalnya. Kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Semoga ini saya bisa masuk. Nah di situ kita bisa memberikan nama. Kira-kira isu.com ini mau kita kasih nama apa Bapak Ibu? Misalkan saya kasih nama akun isu saya kasih nama Zahid, atau mungkin tentang materi media pembelajaran juga bisa, atau mungkin nama saya sendiri juga nggak apa-apa. Zahid Cooperation misalnya. Cooperation misalnya seperti itu, 26 misalnya. Nah, jangan lupa ini dicentang Bapak Ibu. Ini supaya tujuannya adalah supaya mereka tahu siapa yang masuk di
sites-nya mereka. Nah, setelah ini semua terisi ya, lalu jangan lupa untuk setelah itu klik yang namanya ini, sign up. Nah, kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada welcome, selamat datang, tell us about yourself. Jadi di sini ada select area best fits you and or your organization. Jadi maksudnya ini kita disuruh ngisi untuk kepentingannya apa begitu. Nah, berarti ini kita bisa silang saja. Nah, setelah kita silang, nah ini sini ada step-stepnya Bapak Ibu. Jadi untuk memulai, let's get started. Nanti kita klik upload file, lalu kita next saja lah ini. Lalu don't have a file yet, download one of our template. Jadi di sini juga sebenarnya mereka sudah menyediakan template. Walaupun mungkin template-nya bukan untuk pembelajaran ya, tapi untuk personal ya. Tapi at least ini mereka juga sudah menyiapkan. Lalu once upload your draft and published document can be found here. Jadi setelah itu semua kita mengupload itu flipbook, maka kita bisa mengeceknya atau melihatnya melalui sini publikasi. Lalu nah ini ada tutorial videonya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat videonya dari YouTube ini. Nah, kita langsung saja ya, kita silang saja lah. Nah, setelah itu semua terbuka tampilan seperti ini Bapak Ibu, kita pilih yang namanya ini, upload a file. Jadi file yang tadi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu masukkan, dalam artian sudah Bapak Ibu buat tadi, kita pilih yang local disk C ini. Misalnya ini tempat filenya lah, maksudnya tempat filenya ya. Misalnya saya buat yang ini, contoh ini ya. Saya punya yang tadi itu ya. Kita klik open. Ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini masih processing ya. Jadi kita tunggu. Nah, sudah masuk ke dalam tampilannya. Jadi nanti seperti ini. Ya. Ya, ini contoh-contohnya. Ini contoh. Tapi ini masih belum ada video, belum ada apa-apa. Ini masih belum ini. Nah, sebelum itu kadang kita silang ini. Kadang kita kelupaan untuk mengisi judulnya. Jadi jangan lupa ini diberi judul modul apa begitu. Title of your publication. Misalnya ini modul tentang modul pembelajaran gitu aja lah, nggak usah berat-berat. Modul pembelajaran. Nah, jangan lupa setelah itu semua itu, lalu kita pilih yang add link and video untuk memasukkan link atau video. Nah, di sini sudah ada pilihan. Ada yang mau dimasukkan linknya yang mana begitu Bapak Ibu. Nah, jadi ada page itu maksudnya halaman yang dalam artian kita bisa milih mau halaman mana yang mau dimasukkan videonya. Jadi kita pilih yang misalnya saya materinya itu yang ini tadi yang mengenal modul. Saya ingatnya di halaman 8 kalau nggak salah. Nah, ini kita pilih. Nah, oh benar ternyata. Nah, di sini sudah ada page 8 sama page 9 langsung jadi sheet 1. Nah, katakanlah saya sudah masuk ini. Sudah masuk di page-nya. Lalu ini sudah ada tulisannya. Nah, saya ingin memasukkan video. Gambarnya saya masih nanti saja gambarnya. Saya belum sempat tadi soalnya. Nah, oke. Kita pilih. Nah, kita drag begitu. Lalu nanti muncul edit link and or video. Jadi ini select the type of link you want. Maksudnya adalah pilih jenis link yang ingin kamu inginkan. Ada web, video, shopping, go to page begitu. Nah, kalau dalam artian ini, dalam artian kita mau memasukkan video, maka kita masukkan link yang bersifat ya video, Bapak Ibu. Jadi maka kita pilih saja yang video ini. Nah, di sini insert URL. Maksudnya bagaimana? Kita pilih mau video apa yang ingin dimasukkan. Jadi caranya seperti ini Bapak Ibu. Setelah sudah masuk di sini, kita masuk ke YouTube saja. Nah, kita pilih saja YouTube.
Kita tunggu beberapa saat. Karena sinyal saya juga kadang sedikit itu ya. Nah, katakanlah saya mencari yang punya saya saja. Video-video punya saya yang berhubungan dengan modul. Nah, misalnya saya ingin video yang ini. Nah, kita itu semua setelah sudah tahu video yang mau dimasukkan apa, maka kita pilih yang ini, bagikan ini atau share. Kalau di YouTube-nya Bapak Ibu bahasa Inggris ini share. Nanti klik yang bagikan ini. Lalu setelah itu ambil linknya dari sini, set gitu, salin begitu atau copy kalau dianu. Nah, setelah itu kita silang saja, lalu kita kembali masuk ke dalam isunya yang tadi. Nah, setelah itu semua masuk ke dalam isu atau apapun itu ya, maka atau ini tampilan ini, maka kita masukkan insert URL atau masukkan URL-nya atau link-nya. Nah, atau Ctrl V kalau bahasanya begitu ya. Lalu setelah itu kita pilih done. Oke, dia sudah masuk Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk videonya. Ini masih seperti ini karena memang masih belum di save ya. Nah, lalu setelah itu, bentar. Ini apa? Nah, bentar ya. Saya agak perbesar saja dulu. Setelah itu, Bapak Ibu, saya ingin tadi memasukkan yang namanya soal-soal, Bapak Ibu. Nah, misalkan saya sudah membuat soal di Quizizz misalnya. Ya, ini kalau untuk pelatihan Quizizz, ini tidak ya, kita langsung saja ya. Nah, misalnya saya sudah punya link Quizizz yang ingin saya masukkan. Maka, kita kembali ke itu, lalu kita buat lagi add link and video. Kita buat di sini ke sekarang. Nah, ini nggak tepat ini. Sebentar, kita silang dulu. Nah, kita buat di sini misalnya. Nah, oke. Habis itu, pilih yang web, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau nge-link kemana, misalnya mau ke quiz atau ke apa namanya ke web lain yang dalam artian untuk memperkuat materi begitu, maka kita pilih yang website ini, Bapak Ibu. Lalu kita paste link yang tadi. Kalau saya Quizizz ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau Kahoot, mau Google Form atau mau apapun itu terserah. Nanti setelah itu masukkan linknya, lalu kita pilih done. Nah, nanti juga muncul seperti ini. Nah, misalkan di sini saya juga ingin menambahkan lagi. Misalnya kita klik save saja. Nah, nanti dia sudah masuk ya. Lalu kita masukkan lagi apa namanya? Kita sudah lalu nah. Setelah itu semua kita pilih lagi add link video. Lalu kita mau masukkan tentang apalagi misalnya tentang sumber misalnya, sumber sajalah, sumber. Nah, di daftar pustaka ini saya mau nambahkan di tarik 19ZA ini, misalkan ya, ini saya apa namanya, saya drag ke website saya misalnya, ke blog saya misalnya. Nah, kita pilih yang tetap sama web, tapi kita arahkan ke blog atau ke web yang ingin kita masukkan. Kita copy linknya, lalu kita buka lagi ke ini. Edit link or video ini ke insert URL. Oke, klik done. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti jadinya seperti ini. Ya, kita klik, jangan lupa klik save ya Bapak Ibu. Supaya bisa nanti kalau itu semua sudah sudah dimasukkan ya, baik itu video, kuis maupun web begitu, maka sekarang tinggal waktunya kita pilih yang bagian ini Bapak Ibu, publish now. Publish now. Kelihatan tidak ini? Kalau nggak kelihatan saya kecilin. Kelihatan tidak Bapak Ibu? Ini kelihatan Mas. Kelihatan ya? Publish now ini. Mas. Oke. Publish now ini di pojok kanan atas Bapak Ibu. Pojok kanan atas. Tinggal ada klik publish now ini. Nah, kalau misalnya ada nggak apa-apa, on mute kalau misalnya ada kendala. Nah, ini setelah itu semua sudah itu, maka kita pilih yang publish now Bapak Ibu. Publish now. Klik. Nah,
By agreeing, you confirm to us that you hold all the necessary copyright and other right to allow us to make the content of your publication public worldwide. Dalam artian ini berarti kita harus kita setuju. Maka kita pilih saja confirm and publish. Kita tunggu. Nah, di sini ada posisi dan di sini your publication lives here. Nah, di sini ada ini adalah linknya Bapak Ibu. Linknya ini linknya Bapak Ibu. Linknya. Nah, untuk bisa menyebarkan linknya kepada mereka, pada siswa, maka kita pilih saja yang ini, link ini, untuk kita klik yang bagian ini, copy, set, copy it. Maka kita tinggal kirim saja ke grup WhatsApp kita saja ya. Nah, anggap saja inilah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek itu, buka hasilnya seperti apa. Nah, setelah grup WhatsApp itu sudah maka kita pilih yang ini, create embed, atau terserah create visual story, terserah sebenarnya. Saya milih yang embed aja. Nah, jadi seperti ini nanti jadinya Bapak Ibu. Nanti ketika ditampilkan nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya kita tunggu. Oke, yang tadi. Nah, ini muncul ya videonya Bapak Ibu ya. Muncul ya. Set. Nah, sekalian kita mulai lagi nih instruktur. Ya, kita aja lah. Lalu kalau mau kuis, kita klik saja. Nah, dia bisa mulai. Atau kita mulai join ke quizzes. Nah, nanti siswanya mau ngasih nama siapa dan sebagainya. Nah, lalu tadi kita full screen lagi, lalu kita coba yang lain, coba tadi mana. Nah, misalnya ini linknya ya tadi ya. Ini kita misalnya mau mengarahkan ke link tadi. Nah, sudah. Ini contoh ya, ini contoh blog, pakai blog saya misalnya, pakai websitenya misalnya. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi inilah yang namanya kemudahan Bapak Ibu. Jadi tinggal insya Allah nanti Pak Citra, ini saya nanti videonya boleh saya taruh di YouTube, nggih? Biar lebih mempermudah. Ya, silakan Mas. Oke. Nggih, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Jadi seperti itu nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi secaranya seperti itu Bapak Ibu, nanti ketika nanti sudah diaplikan kepada peserta didik, nanti peserta didik akan membuka tampilan seperti tadi Bapak Ibu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ditanyakan, monggo. Kalau misalnya ada kendala juga monggo, nanti bisa saya bantu di mumpung kita masih ada waktu ini, ada waktu banyak ini 20 menit. Monggo, ada yang kendala atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Bu Indahtin? Terima kasih. Suaranya kecil, mohon maaf. Halo? Oh ya, sudah mulai dengar. Oke, agak banterkan saja, lost wis. Pak Zahid, saya mau bertanya untuk evaluasinya itu, apakah harus memakai kuisis? Oh. Atau bisa yang lain? Oke, baik. Baik. Jadi pertanyaannya tadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak kedengaran, pertanyaannya adalah evaluasinya itu apakah harus pakai quizzes atau yang lain, begitu juga bisa begitu. Ya, jadi sebenarnya tadi saya sudah mempraktekkan cara yang dalam artian Amit ya. Saya screen lagi ya biar lebih mudah ya. Jadi bagian isu tadi kita pilihnya itu yang bagian add link ini tadi kan. Lalu setelah itu katakanlah ini saja lah wis, ini saja wis, ini kita kasih apa begitu. Katakanlah ini mau sebagai tempat evaluasi atau kuis atau apa begitu. Kita drag saja lah. Jadi Bapak Ibu, ini kita pilih yang bagian ini Bapak Ibu, web. Otomatis saya tadi menggunakan quizzes itu hanya sebagai contoh Bapak Ibu. Selebihnya kreativitas dari Bapak Ibu sendiri masing-masing. Jadi misalnya Bapak Ibu mau menggunakan Google Form gitu, atau Bapak Ibu pengen menggunakan apalagi itu Kahoot, atau menggunakan quiz builder
atau yang lain, terserah Bapak Ibu. Jadi yang penting di sini adalah ada linknya Bapak Ibu. Dan jangan lupa yaitu dikasih nanti sebelum dimasukkan ke flipbooknya dikasih kotak atau apa begitu yang menandakan itu adalah sebuah kuis gitu untuk mendirect siswanya, mengarahkan ke siswanya untuk ke kuis itu tadi. Jadi terserah bisa pakai Quizizz atau pakai Google Form atau pakai Kahoot atau pakai kalau ada yang baru adanya Microsoft Form dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi itu jadi sederhananya ini maksudnya ini personalisasi dari Bapak Ibu sekalian begitu. Bagaimana Ibu Indatin sudah dipahami? Oke, gimana? Oke. Ya, baik. Oke, monggo yang lain. Paling barangkali. Mas Zahid mau tanya, Nggih. Iya. Tadi penjelasannya itu terlalu cepat, saya mau mengulangi lagi. Minta tolong nanti direkam, nggih. Oh, tadi saya Supaya sudah sangat pelan sekali ini tadi. Berarti mungkin koneksi ya, mungkin ya. saya tadi mau nyatet terlalu terlambat. Mungkin minta tolong langkah-langkahnya direkam, kemudian dikirim di grup, jadi kita bisa mengikuti pelan-pelan begitu. Oh iya pasti. Nanti saya sudah apa namanya sudah izin Pak Citra ini nanti recordingnya boleh ditaruh di YouTube gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lewat YouTube saja ya untuk melihat kalau misalnya kelewatan begitu ya. Tadi pasal saya merasa ini sudah sangat lambat sekali ini tempo saya begitu. Apa mungkin koneksinya Bapak Ibu ya mungkin ya. Tapi maksudnya takut lupa kalau mau nyoba-nyoba kan langkahnya tadi ada beberapa. Tapi mungkin kalau pas lupa gitu bisa melihat di YouTube gitu. Nggih, pangapunten kalau niku kula pangapunten kula boten saged ngontrol nggih kalau niku. Ya, baik nanti saya taruh di YouTube Bapak Ibu habis Zoom ini. Terima kasih untuk masukannya. Terus untuk flipbook misalnya saya kan nyoba dari PPT begitu bisa tidak Mas Zahid? Maksudnya dari PPT ini maksudnya nyoba apanya? Jadi saya membuat PPT dulu, kemudian setelah PPT baru saya masukkan ke aplikasi flipbook, begitu bisa enggak? Bisa. Atau harus dimasukkan ke template yang dikirim Mas Zahid kemarin? Oh, mau dari PPT dulu ke flipbook. Ya, nggak masalah Bapak Ibu. Nggak masalah ya, jadi nggak masalah. Tidak harus template e-modul yang dari Mas Zahid, nggak harus nih. Ya, nggak harus. Yang penting itu tadi ada background-nya itu ada ya, gambar dan sebagainya ada nggih? Ada. Oke, ya nggak apa-apa itu malah ya bagus sih. Jadi ya creativity dari Bapak Ibu juga lah istilahnya gitu. Ya, nanti yang penting nanti PPT-nya itu nanti dikonversi ke PDF. Nanti dari PDF nanti baru bisa dimasukkan ke flipbook-nya begitu, Ibu. Oh, dari PPT masuk ke PDF dulu. Iya, betul. Oke. Mantap. Terima kasih Mas Zahid. Oke, terima kasih juga atas tadi masukannya dan juga terima kasih buat pertanyaannya. Monggo yang lain. Masih ada 15 menit ini. Wah, masih lama ini. Apa saya harus nyanyi lagi nih? Monggo yang lain barangkali. Mas, permisi. Monggo, Ibu. Sebelum nanti jenengan berikan tautan YouTube-nya, bisa diulang lagi sedikit untuk yang nambahkan tautan YouTube itu tadi. Saya juga tertinggal sama seperti Bu Lulu. Oh, Koten. Sedikit aja. Pas bagian sudah mencet pilihan video itu terus nambahkan tautan YouTube-nya itu saya ketinggalan, ngapunten. Oh, nggih, mboten napa-napa. Ya. Jadi jadi untuk menambahkan tautan saya izin share screen ya, saya ulang sedikit lagi ya. Dalam artian saya coba untuk karena ini banyak ruang kosong Bapak Ibu punya saya ini. Jadi saya pengen memasukkan apalah misalnya video gitu ya. Saya tautkan saja video dengan sebesar ini gitu. Lalu setelah itu Ibu Aulina itu nanti pilih yang bagian ini, video yang ini.
Kelihatan ini ya kursor saya? Mau saya kelihatan ya, Ibu Aulina? Nggih, Mas, terlihat. Terlihat, oke. Nah, pilih yang video. Nanti ketika sudah masuk itu, nanti masukkan saja link YouTube yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa-siswanya. Pak, mbekan cukup beras, Pak. Berarti buka dulu ya, YouTube-nya Ya. buka dulu, baru pilih yang bagikan tadi itu ya. Betul. Oke, Mas. Terima Oke. kasih. Sip, oke. Ini saya cancel saja ya. Terima kasih. Oke. Baik, ada lagi? Ada kendala nggak apa-apa, ngomong aja mumpung kita lagi seru-seruan ini. Saya tanya satu lagi. Monggo, silakan. Untuk pertemuan yang tatap muka itu kita memasukkan bareng-bareng ke belajar bareng-bareng ke aplikasinya atau kita datang sudah menjadi flipbook. Oke. Jadi baik, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya ini mau saya jelaskan setelah ini ya, tapi nggak apa-apa, mungkin sudah ditanyakan duluan ya. Sudah mikirannya sudah maju ini. Penasaran. Oke, nggak apa-apa, Bu. Maksudnya kalau misalnya saya tidak berhasil kan bisa ditanyakan pada saat pertemuan tatap muka. Oke. Jadi ya kita sebenarnya dari jadwalnya itu untuk minggu depan itu kalau bisa diusahakan untuk Bapak Ibu sudah menyelesaikan sampai itu tadi flipbook. Dalam artian sudah flipbooknya ini sudah selesai, dalam artian sudah tinggal dipresentasikan begitu masing-masing dari Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya nanti ada yang belum atau misalnya mungkin ada yang kurang begitu, nanti kita bantu Bapak Ibu. Nanti dari kami, dari saya, Pak Citra dan Pak Dedi, nanti bantu untuk yang melengkapi yang belum itu. Jadi at least Bapak Ibu sudah punya, dalam artinya sudah ngerti lah minimal itu cara masuk ke flipbook itu sudah ngerti lah minimal. Jadi jadi nanti sudah tinggal nanti flipbooknya itu tinggal sudah dipresentasikan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang nanti bisa kami bantu Ibu Lulu. Begitu. Jadi sekaligus nanti saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom ini, nanti insya Allah hari Sabtu, kalau di jadwal ini jam berapa ya? Mulai jam 8 di UM nanti itu nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan bahan yang sudah ready untuk dipresentasikan. Dalam artinya sudah masuk minimal sudah masuk di flipbook saja dulu lah. Nah, yang dalam artinya sudah tahu cara nganu video dan sebagainya. Tapi nanti kalau misalnya nanti ada dari Bapak Ibu nanti ternyata ada yang masih belum tahu dan sebagainya, nanti kita upayakan untuk bantu begitu. Oke, nanti mungkin minggu depan sekaligus nanti saya sampaikan minggu depan monggo Bapak Ibu bisa mempersiapkannya semua. Begitu. Ini amanah dari Pak Dedi yang disampaikan ke saya. Begitu, apalagi? Bu Lulu? Ampun, terima kasih Mas Said. Oke. Yang lain, ada lagi? Ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri dan saya kembalikan ke Pak Citra. Ada Pak Citra? Monggo Mas langsung ditutup moten. Oke. Atau Pak Citra yang nutup ini. Kemarin saya sudah nutup ini. Monggo jenengan yang buka, sekalian yang nutup. Kenapa? Jenengan yang buka, sekalian nutup. Ya udahlah. Sebenarnya saya mau tutup dulu dengan sebuah
nyanyian nyanyian anak-anak yang biasa selalu didengarkan di zaman kita, mungkin zaman Bapak Ibu mungkin juga merasakan nggih. Kalau zaman saya ini, di zaman saya masih merasakan ini lagunya. Jadi saya tutup dengan lagu ini. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta. Ya, gitu ya. Jadi saya tutup seperti itu ya. Jadi kuncinya adalah kebahagiaan. Terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Salam rindu saya untuk minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Zahid. Saya izin untuk Pak Citra. Untuk men-stop recording.